warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia di kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan materi kita yang terkait dengan senyawa turunan alkana. Setelah kita mempelajari penamaan dari alkohol pada semester sebelumnya, pada semester kali ini kita lanjutkan untuk memberi nama dari senyawa turunan alkana yang lain. Nah, masih ada beberapa senyawa turunan alkana ya yang belum kita pelajari. Untuk kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tentang tata nama senyawa turunan alkana golongan alkoksi alkana atau yang biasa kita sebut sebagai eter. Nah, untuk penamaan senyawa eter atau alkoksi alkana itu ada nama IUPAC dan nama trivial. Untuk nama IUPAC kita sebut sebagai nama alkoksi alkana. Sedangkan untuk nama trivial, maka nama 2 gugus karbon sebagai substituen diikuti dengan nama eter. Bagaimana nama IUPAC tersebut? Nah, nama IUPAC itu yang pertama memandang eter sebagai gugus alkoksi atau OR aksen yang terikat pada alkana. Oleh karena itu, eter ini disebut juga sebagai alkoksi alkana, itu untuk nama IUPAC-nya. Kemudian letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran terhadap gugus alkil ya dari alkana yang bercabang. Sedangkan untuk nama trivial, jika eter dipandang sebagai gugus O yang mengikat 2 gugus alkil dilambangkan dengan R, maka strukturnya adalah R, O, dan R aksen. R ini merupakan alkil yang memiliki jumlah karbon yang bisa jadi sama ataupun juga berbeda jumlah karbonnya. Bagaimana cara penamaannya? Untuk penamaan trivial, yang pertama, eter dengan gugus alkil yang jumlah atom karbonnya antara R dan R aksen itu sama, maka kita sebut sebagai eter simetris. Penamaannya disebut dialkil eter. Sedangkan yang kedua, eter yang memiliki gugus R yang tidak sama panjang dengan R aksen, artinya jumlah karbonnya tidak sama, maka penamaannya adalah alkil eter. Yang disebut terlebih dahulu adalah yang memiliki urutan abjad terlebih dahulu muncul. Jadi misalkan kalau metana dengan etana, maka yang kita sebut adalah yang etananya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh tata nama eter. Bisa diamati ya di sini. Di sini misalkan ada CH3O CH3, maka nama IUPAC-nya adalah metoksimetana ya. Jadi seperti yang Ustazah bahas sebelumnya bahwa nama IUPAC itu merupakan alkoksi alkana. Sehingga di sini CH3O itu kita sebut sebagai metoksi karena di sini O-nya terikat pada CH3. Kemudian sisanya di sini adalah CH3 sehingga kita beri nama metoksimetana. Kemudian nama trivialnya itu adalah dimetil eter ya, dimetil eter. Mengapa seperti itu? Karena ini merupakan eter simetris ya, jumlah C pada sisi yang kanan dengan sisi yang kiri itu sama. Jumlahnya sama-sama 1 sehingga namanya adalah metil-metil eter atau kita gabung menjadi dimetil eter begitu. Kemudian yang ini CH3O C2H5 kita beri nama metoksietana. Jadi yang kita sebutkan itu adalah alkoksinya dulu. Alkoksi itu adalah rantai karbon yang lebih pendek ya, rantai karbon yang lebih pendek. Kemudian sisanya itu kita anggap sebagai rantai induk sehingga kita sebut terakhir. Di sini kita namai metoksietana karena C2H5-nya ini merupakan rantai induk. Nah, nama trivialnya adalah etil metil eter begitu. Etilnya kita sebut terlebih dahulu karena E itu dalam abjad muncul terlebih dahulu daripada M ya, sehingga
namanya adalah etil metil ether. Jadi kalau nama trivial itu bukan panjang pendek rantai karbonnya, tapi adalah urutan dari abjad. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, C2H5O, C2H5. Nah, ini merupakan ether simetris ya, karena rantai karbon di sebelah kanan dan sebelah kiri itu jumlahnya sama, yaitu sejumlah 2 ya. Di sini kita sebut sebagai etoksi ya, etoksi etana. Kemudian namanya adalah dietil ether atau etil-etil ether begitu. Kemudian kita lihat ether yang bercabang coba di sini. Di sini terlihat bahwa CH3 ya, CH3 ini sebagai rantai induk ya. Tadi dikatakan bahwa alkoksi alkana atau ether itu kita anggap sebagai gugus fungsi ya yang menempel pada alkana begitu. Sehingga di sini gugus fungsinya adalah OC2H5 ya, yang karbonnya lebih pendek sehingga kita sebut sebagai 2-etoksipropana. Dari mana kok bisa 2? Karena di sini OC2H5 itu terletak pada C nomor 2 seperti itu. Kemudian nama trivialnya adalah etil isopropil ether. Etil itu dari ini ya, C2H5 kita sebut yang abjadnya lebih dulu muncul yaitu etil, kemudian baru ini isopropil ya, seperti yang pernah Ustazah bahas di penamaan alkana ya, cabang alkil itu ada propil, ada isopropil ya, karena di sini OC2H5-nya itu nempel di C sekunder di sini, maka kita sebut ini sebagai isopropil gitu. Lanjut ini, senyawa yang sering dipakai untuk meningkatkan bilangan oktan ya, MTBE. Nah, di sini kita lihat kalau nama IUPAC-nya kita lihat di sini OCH3 itu terikat pada rantai induk yang lurus ini ya. 1 2 3 seperti itu. Sehingga namanya adalah 2-metil. 2-metil itu dari sini, yang ini 2-metil ya, 2-metil pada C nomor 2. 2-metil, kemudian ini OCH3 itu kita sebut sebagai metoksi ya. Karena posisinya ada di nomor 2, maka kita sebut sebagai 2-metoksi seperti itu. Nah, rantai induknya adalah propana. Begitu, rantai panjangnya ada 3C, 1, 2, 3. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, Ustazah ulangi, 2-metil itu berasal dari sini ya. Rantai induknya itu adalah propana yang lurus ini ya, yang lurus ini. Kemudian cabangnya itu 2-metil yang ini sama ini 2-metoksi ini ya. Nah, jadi disebutkan dulu cabangnya, metilnya, baru alkoksinya ya, seperti itu. Sehingga nama IUPAC-nya adalah 2-metil 2-metoksipropana. Nama trivialnya adalah metil ya, metil yang ini. Ini metil. Kemudian tersier butil. Jadi ini 1 2 3 4 ini adalah tersier butil. Nah, eternya ini yang tengah-tengah gitu. O saja ini kita sebut sebagai eter. Sehingga namanya adalah metil tersier butil. Nah, baik ya. Sekarang kita coba untuk berlatih memberi tata nama IUPAC pada senyawa eter. Perhatikan 3 contoh struktur eter berikut ini ya. Coba sekarang kita beri nama. Kita buka dulu. Nah, ini terlihat ya. Jadi di sini ada CH3O, C3H7. Nah, untuk memberi nama IUPAC pada senyawa ini, langkah yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu gugus alkil yang paling pendek ya. Kita tentukan dulu gugus alkil yang paling pendek yang terikat pada O ya. Jadi yang ini. Nah, ini kita sebut sebagai metoksi. Kemudian di sini yang rantai panjang yang mengandung
C lebih banyak, yaitu C3H7. Kalau Ustazah jabarkan, maka dia akan jadi seperti ini, CH2, CH2, CH3. Sehingga namanya adalah propana. Ya. Kalau kita gabung, nama IUPAC dari senyawa ini adalah metoksi propana. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk nama trivial, kita lihat di sini, kita beri nama trivialnya. Nama trivial itu kita sebut sebagai alkil-alkil eter. Nah, yang kita sebut terlebih dahulu adalah yang urut abjad ya, antara metoksi, antara metil ya, ini kita sebut sebagai metil. Kemudian C3H7 itu propil. Nah, maka antara M dan P lebih dulu M ya, metil dulu. Berarti kita tuliskan metil spasi propil ether ya. Jadi ini untuk nomor 1. Nomor 1 nama trivialnya adalah metil propil ether. Sekarang bagaimana dengan yang contoh soal yang nomor 2? Yang nomor 2 ini kita tentukan seperti biasa untuk nama IUPAC. Itu kita mulai dari alkil yang terikat dengan O dengan C yang lebih sedikit ya di sini ya. Berarti OCH3 ini. Nah, ini kita sebut sebagai metoksi ya. Nih. Kemudian yang ini karena ini kita anggap sebagai rantai induk berupa alkana, Ustazah bisa menomori di sini dimulai dari ini 1, 2, 3 ya. Nah, di sini gugus metoksi terikat pada C nomor 2 sehingga namanya nanti adalah 2 metoksi begitu. Jadi di sini Ustazah coba memberi nama IUPAC-nya adalah berarti 2 strip ya, metoksi, langsung rantai alkananya, rantai induknya itu ada 3, berarti 2 metoksi propana ya, propana. Nah, itu untuk nama IUPAC-nya. Kemudian nama trivial sekarang. Untuk nama trivial maka yang ini sudah pakai warna merah. Nah, ini kita sebut sebagai metil ya. Karena kalau nama trivial itu alkil ether. Kemudian alkilnya kita sebut secara berurutan sesuai abjad. Ini adalah metil. Kemudian kalau bentuknya seperti ini ya, menyiku, ada 3 buah karbon, maka kita sebut sebagai isopropil ya, isopropil. Antara M dan I yang kita sebut duluan adalah I dulu ya. I dulu. Berarti namanya adalah isopropil. Isopropil metil ether ya. Jadi ini yang O tersendiri itu diberi nama ether. Itu untuk penamaan trivial. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Ustazah harap bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya, contoh nomor 3. Di sini ada C2H5O, CH3CH, CH3. Jadi di sini ada bercabang di sini. C2H5 kita kasih nama untuk IUPAC-nya terlebih dahulu. Kita beri nama IUPAC terlebih dahulu. Nama IUPAC-nya itu adalah yang mengandung C lebih sedikit ya. Ini C-nya ada 2, yang di sebelah kanan ini C-nya ada 3. Berarti yang ini ya sebagai gugus fungsinya ya. Kita sebut sebagai etoksi ya, etoksi. Kemudian rantai induknya yang ini ya, seperti yang tadi, rantai induknya yang ini.
rantai induknya ada 3 karbon, kemudian bentuknya menyiku. Kalau Ustazah urutkan nomornya 1, 2, 3 ya, seperti ini. Sehingga namanya menjadi 2 gitu ya. Posisi etoksinya ada di C nomor 2. Jadi kita tulis 2 etoksi propana. 2 etoksi propana. Ini untuk nama IUPAC. Kemudian untuk nama trivial, alkil eter begitu, maka yang kita pilih yang abjadnya muncul terlebih dahulu ya. Kalau ini C-nya ada 2, jadi yang ini akan muncul sebagai etil, kemudian O itu sebagai eter. Nah, yang 3 ini, tadi kita sebut sebagai isopropil ya. Jadi tahu dari mana ini isopropil? Coba lihat kembali struktur dan nama di alkil saat kita membahas alkana ya di pembelajaran semester kemarin. Coba dilihat lagi filenya ya. Isopropil, ini kita sebut sebagai isopropil. Sehingga nama trivialnya antara I sama E, pasti duluan E ya. Jadi kita tulis etil, kemudian isopropil, baru eter. Nah, sampai sini Ustazah harap bisa dipahami dengan baik ya. Nah, itu tadi pemberian nama, IUPAC, dan trivial dari senyawa turunan alkana ya, yaitu alkoksi alkana atau eter. Nah, sekarang bagaimana jika kita diminta untuk menuliskan strukturnya ya, diberikan nama, kemudian kita diminta untuk menuliskan strukturnya ya. Nah, coba sekarang Ustazah geser ke bawah dulu. Ustazah copy dulu ya yang tadi. Nah, ini tadi di ini. Coba kita lihat di sini ya. Kita copy dulu. Nah, di sini. Kita stop share screen yang ini tadi. Nah, ini ya sudah tampak ya. Jadi untuk contoh soal yang menuliskan struktur ya, menuliskan struktur. Di sini ada nama 2 metoksi 3 metil butana ya. Kalau kita menuliskan struktur maka kita tentukan dulu rantai induknya ya. Rantai induk itu biasanya di belakang ya, yang paling belakang karena dia disebut paling terakhir ya. Ini rantai induknya adalah butana ya, berarti Ustazah buat di sini C-nya ada 4 ya, butana itu C. Nah, seperti ini, CH3 gini. Kemudian di posisi C nomor 2, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di C nomor 2 itu ada 2 metoksi ya, ada metoksi. Berarti di sini Ustazah beri OCH3 ya, metoksi. Baru 3 metil, di nomor 3 ada metil. Nah, ini kita lengkapi hidrogennya ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah 2 metoksi 3 metil butana ya. Selanjutnya nomor 2. Kita lihat metil propil eter. Ini pasti nama trivial ya. Kalau ada eter itu ini nama trivial. Kita lihat di sini metil. Metil itu CH3. Kemudian eter ada propil. Propil berarti CH2, CH2, CH3 ya, seperti ini. Jadi C-nya ada 3 propil itu ya. Metil itu C-nya 1, propil itu C-nya 3. Kemudian 3 metoksipentana. Nomor 3 metoksipentana. Ini berarti nama IUPAC ya, nama IUPAC. Seperti biasa kita tulis yang belakang terlebih dahulu. Pentana itu rantai induknya. Berarti C-nya ada 5 ya. Terus ada buat C-nya ada 5. 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian pada
C nomor 3, Ustazah beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Di posisi nomor 3 itu ada gugus fungsi metoksi. Berarti saya tempel di sini ya. O metoksi berarti CH3 ya. CH3. Nah, seperti ini ya. Baru kita bisa lengkapi CH3, ini CH2, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini adalah menuliskan struktur jika kita diberi tahu ya, diberi informasi nama trivial maupun nama IUPAC-nya. Semoga penjelasan Ustazah sudah jelas ya, dan bisa kalian pelajari lebih lanjut. Selanjutnya silakan mengerjakan uji mandiri yang ada di e-learning. Pada akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.